Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah, kelas EKIS 5E dengan NIM 1904010021. Baik, saya akan menjelaskan materi terkait analisis investasi. Pengertian investasi. Investasi merupakan salah satu pilihan langka untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di kemudian hari, dan dapat juga didefinisikan bahwa investasi adalah cara seorang untuk mengelola uangnya, baik itu dengan diberikan properti, ditabung, atau ditanam ke dalam suatu usaha dengan tujuan mendapat keuntungan setelah masa atau periode yang ditentukan sebelumnya. Menurut Mulyadi pada tahun 1993 bahwa investasi adalah peningkatan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba yang akan datang. Kemudian, tujuan investasi. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi dengan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan atau objek lain. Yang ketiga yaitu dorongan untuk menghemat pajak. Jenis-jenis investasi. Secara garis besar, investasi secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, real investment. Yang kedua, financial investment. Jadi, real investment yaitu menginvestasikan sejumlah dan tertentu pada aset berwujud. Kemudian, financial investment yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti halnya deposito, saham, obligasi, dan lain-lain. Adapun dasar pengambilan keputusan investasi, yang pertama yaitu menentukan kebijakan investasi. Jadi pada tahap ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Dikarenakan ada hubungan positif antara risiko dan return, maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Kemudian yang kedua yaitu analisis sekuritas. Jadi pada tahap ini melakukan analisis sekuritas yang meliputi penelitian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan portofolio. Jadi pada tahap ini membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Kemudian yang keempat yaitu melakukan revisi portofolio. Jadi pada tahap ini berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari 3 langkah sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi kinerja portofolio. Jadi pada tahap terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik, dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Adapun yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam proses investasi. Jadi adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu pengetahuan tentang pengambilan dan risiko investasi. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui sikap investor terhadap risiko. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengambilan yang diharapkan dan risiko yang berhubungan dengan tipe aset atau surat berharga tersebut. Kemudian yang keempat yaitu memilih beberapa surat berharga atau aset yang dapat memberi suatu pengambilan dan risiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan dari investor tertentu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi terkait analisis investasi.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.